dan Eko baru saja melangsungkan pernikahan sederhana di kampung mereka. Mereka pun tinggal di rumah orang tuanya Yuli. Eko membantu orang tua Yuli dalam mengelola sawah. Kehidupan rumah tangga mereka terbilang harmonis. Jarang sekali terdengar mereka bertengkar. Beberapa bulan kemudian Yuli hamil, dan setelahnya ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap dengan kehadiran si buah hati. Tidak lama setelah si kecil lahir, Eko mendapat tawaran pekerjaan di luar kota. Katanya gajinya lumayan. Eko yang ingin memberi penghasilan lebih untuk keluarganya tertarik untuk menerima tawaran tersebut. Yuli keberatan, tapi Eko meyakinkannya itu hanya untuk sementara. Niatnya si Eko, uang gajinya di luar kota akan disisihkan sebagian untuk membeli hewan ternak dan untuk modal usaha kecil-kecilan seperti membuka warung. Ini semua demi masa depan mereka yang lebih baik. Dengan berat hati, Yuli pun melepas kepergian suaminya. Eko berjanji akan sering-sering memberi kabar. Akhirnya, pergilah Eko ke kota untuk menata masa depan yang lebih baik lagi. Sesuai janjinya, Eko selalu memberi kabar. Uang bulanan pun rutin dikirimkannya. Eko selalu berpesan ke Yuli untuk menabung sebagian gajinya. Yuli pun menuruti perintah suaminya. 2 tahun sudah Eko merantau. Tidak kerasa si kecil pun semakin besar. Bulan depan terjadi keanehan. Eko tidak mengirim uang. Eko juga tidak memberi kabar. Tentu saja Yuli bingung. Mau nelpon harus kemana? Karena Eko selalu menelpon di warung telepon. Hal ini di luar kebiasaan suaminya. Yuli pun berinisiatif bertanya pada mertuanya. Tapi mertuanya juga mengaku kalau mereka juga tidak dapat menghubungi si Eko. Yuli pun semakin cemas. Dia tidak memiliki nomor yang bisa menghubungkannya ke suaminya. Sudah sebulan lebih Eko menghilang. Yuli tidak tahan lagi. Ia berniat mencari Eko di kota. Tapi niatnya dihalangi mertua dan abang iparnya. Menurut mereka, lebih baik si abang ipar saja yang berangkat. Tidak mungkin mereka membiarkan Yuli berangkat sendirian ke kota asing. Secara kan Yuli seorang perempuan yang biasanya lebih rentan menjadi korban kejahatan. Lalu berangkatlah si abang ipar ke kota yang dimaksud. Yuli sekeluarga harap-harap cemas menanti kabar mengenai apa yang terjadi sebenarnya kepada suaminya. Waktu terus berjalan. Hingga seminggu kemudian si abang ipar pun menelpon juga. Tapi kabar yang dibawanya menghancurkan hati Yuli. Ternyata Eko sudah meninggal. Ia menjadi korban perampokan dan penghilangan nyawa. Ceritanya saat itu Eko yang baru saja pulang bekerja dicegat oleh 4 orang pria di gang kecil dan sepi. 4 pria tersebut merampas apa saja barang berharga yang Eko bawa. Tapi ketika para perampok itu ingin mengambil dompetnya, Eko meminta si perampok mengeluarkan foto anak istrinya yang ada di salah satu bagian di dalam dompetnya. Si perampok tidak mempedulikannya. Eko pun berusaha mengambil dompetnya kembali. Sebenarnya ia mengatakan tidak apa-apa duitnya diambil, tapi ia minta tolong foto anak dan istrinya dikembalikan. Rebutan pun terjadi, sehingga para perampok itu pun menghabisinya. Mereka panik melihat Eko bersimbah cairan merah. Karena tidak tahu harus berbuat apa, mereka pun membawa tubuh Eko ke tempat lain, lalu membuang tubuhnya ke dalam hutan. Sebenarnya kasus Eko sedang ditangani pihak kepolisian. Tapi karena tidak ada kartu identitas dan juga tidak adanya laporan orang hilang, makanya penyelidikan agak terhambat. Jasad Eko sudah dimakamkan tanpa identitas. Akhirnya setelah keluarga berembuk, mereka pun sepakat memindahkan jasad Eko ke kampung. Kepulangan Eko dalam kondisi berbeda disambut isak tangis keluarganya.
terutama Yuli. Ia tidak menyangka suaminya yang sangat baik itu harus kehilangan nyawa hanya gara-gara tidak ingin foto anak istrinya diambil. Mungkin buat kita yang hidup di zaman sekarang, hal yang dilakukan Eko terdengar konyol. Kalau hanya ingin melihat wajah anak istri, kan bisa melalui video call. Tapi ingat, kejadian ini terjadi di tahun 1990-an, di mana belum ada HP, apalagi internet. Dan jika ingin berkomunikasi, harus melalui surat atau menelpon di warung telepon, yang sudah pasti tidak akan ada wajah orang yang kita telepon, seperti halnya video call. Karena itulah Eko berusaha mempertahankan foto anak istrinya, dengan maksud kalau ia sedang rindu, foto itulah pelepas rasa rindunya. Akhir cerita, Yuli pun menggunakan uang tabungan suaminya untuk membuka usaha warung nasi. Dari hasil berjualan itulah Yuli menghidupi anaknya. Yang buat terharu adalah keputusan Yuli untuk tidak menikah lagi. Baginya, menikah lagi sama saja mengkhianati perjuangan Eko yang sudah berkorban nyawa demi dia dan anaknya. Keputusannya sangat disayangkan keluarganya. Bahkan ibu mertuanya sendiri pernah berusaha menjodohkannya, tapi Yuli menolak. Baginya, membesarkan anaknya jauh lebih penting sekedar perasaan hatinya sendiri. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.